Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV, kaum muslimin dan muslimat, azanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali masih dalam pembahasan buku Mencetak Generasi Robbani, yang mana pada pagi ini kita akan melanjutkan poin-poin yang ada di dalam buku tersebut. Sebelumnya salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas 2 poin dari bab penanaman akhlak mulia pada anak, dan ini merupakan inti dari pendidikan, yaitu penanaman akhlak. Karena memang pendidikan itu identik dengan akhlak, ya. Lebih daripada kita katakan nilai-nilai agama lainnya ataupun perkara-perkara lainnya, ya, seperti misalnya pengetahuan dan lain sebagainya. Akhlak adalah satu yang harus ada di dalam pendidikan. Dan ini kita sudah bahas 2 poin, yaitu adab kepada orang tua dan juga adab kepada guru dan ahli ilmu. Ya, ini adalah dasar ya dari adab yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita, yaitu juga kepada anak didik kita, murid-murid kita, yaitu agar dia bisa berakhlak yang baik kepada orang tua dan juga berakhlak kepada guru-gurunya atau ahli ilmu. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'lamu li'alimina haqqahu." Bukan termasuk golongan kami, tidak termasuk orang yang berada di atas sunnah kami, orang yang tidak menyayangi yang muda, tidak menghormati yang tua, dan tidak mengetahui hak orang-orang alim di antara mereka. Jadi ada hak ahli ilmu ataupun guru yang harus ditunaikan oleh para murid, dan mungkin hari ini kita mengalami krisis, ya, adab murid kepada guru, terutama kepada guru. Ya, mungkin hari ini penanaman akhlak itu memang kurang, atau ya memang ini tidak diajarkan dan dibiasakan sejak dari rumah. Orang tua tidak menanamkan untuk hormat kepada guru, sehingga anak-anak murid sekarang ini cenderung meremehkan ataupun ya merendahkan guru, ya, tidak menghormatinya, tidak mempedulikannya, tidak mengindahkan kata-katanya. Atau juga guru hari ini tidak menjaga image mereka sebagai guru sehingga diremehkan oleh murid-murid mereka. Maka ini perlu, ya, diperhatikan adab murid kepada guru. Kita lihat hari ini murid itu kadang-kadang tidak mendengarkan arahan gurunya. Suatu ketika mungkin ada kondisi, ya, anak-anak berkumpul di masjid, mereka bising ataupun ribut, ya. Biasa anak-anak berkumpul dan guru datang menenangkan, menyuruh anak-anak ini untuk diam. Tapi ternyata anak-anak ini tidak mengindahkan, ataupun murid-murid ini tidak mengindahkan instruksi gurunya. Si guru bersusah payah, ya, untuk menenangkan atau mendiamkan murid-muridnya.
dan seolah-olah kata-katanya itu dianggap angin lalu, tidak didengar oleh para murid tersebut. Nah, ini mungkin kondisi ataupun, situasi yang mungkin sering kita lihat ya di sekolah-sekolah. Nah, di sinilah pentingnya kita menanamkan ya, ini perlu kerjasama juga orang tua di rumah, itu perlu juga menanamkan ini kepada anak-anak mereka untuk hormat kepada guru, menghormati guru. Ya, dan ini termasuk salah satu kunci kesuksesan anak tersebut untuk menuntut ilmu, yaitu dia menghormati ahli ilmu. Nah, ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita hari ini. Apalagi hari ini terkesan guru itu seolah-olah dibayar, sehingga anak didik berbuat sesuka hati mereka kepada guru yang mereka anggap, mereka pandang guru itu pekerja, ya, bukan orang yang harus dihormati atau tapi pekerja yang harus melayani, berkhidmat kepada murid-muridnya. Ya, maka kesan seperti ini harus dihilangkan dari dunia pendidikan, yaitu anggapan bahwa guru itu adalah tenaga kerja yang dibayar, ya. Tentunya tidak akan seimbang, tidak akan setara nilai materi yang kita keluarkan dengan ilmu yang didapatkan oleh anak-anak kita. Ya, nah ini yang perlu kita katakan dipahami juga oleh para orang tua, bahwa biaya yang mereka keluarkan itu ya tidaklah seberapa dibandingkan dengan ilmu yang didapat oleh anak-anak mereka di sekolah. Ya, apalagi akhlak yang diajarkan itu bukanlah perkara yang mudah menanamkan akhlak itu ya kepada anak-anak ini. Maka dari itu perlulah kerjasama orang tua di sini untuk ya bersama-sama dari rumah itu anak memang sudah diajarkan ataupun diarahkan ya dididik untuk menghormati guru-guru mereka di sekolah ya sehingga tidak ada kesan murid meremehkan guru. Memang sekarang ada undang-undang KPAI yang hingga guru juga berhati-hati di dalam mendidik ya, tidak sembarangan memukul misalnya ya. Nah, demikian. Nah, namun ya janganlah hal itu menyebabkan ataupun kita katakan mengakibatkan murid itu merendahkan guru, semena-mena terhadap guru. Ya, seolah-olah guru adalah sesuatu yang ya mereka bayar yang harus berkhidmat untuk mereka ya dan harus memberikan kepuasan kepada mereka dan ini tentunya ya satu nilai yang negatif di dalam dunia pendidikan ya. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya ya, merupakan hak ilmu adalah menghormati ahlinya. Itu hak ilmu yang harus kita tunaikan, yaitu kita menghormati ahli ilmu, yaitu guru-guru kita. Ya, dan tentunya kalau kita berkaca kepada generasi salaf kita, bagaimana ya mereka melayani, berkhidmat untuk ya, guru-guru mereka ya, bersikap lembut dan bergaul dengan mereka, bahkan kadang-kadang mereka berkorban perasaan untuk menenggang dan mentolerir guru-guru mereka ya. Guru juga manusia, ya kadang-kadang juga silap ya. Tapi coba kita perhatikan dahulu para salaf ya, begitu ya menghormati guru-guru mereka. Bahkan mereka pandang guru itu adalah orang tua ya, pengganti orang tua di rumah. Ya punya hak sama seperti orang tua di rumah. Seperti misalnya tidak membentak, tidak mengeraskan suara di majelis mereka. Ini adab penuntut penuntut ilmu yang paling dasar yaitu adab kepada gurunya sebelum adab-adab yang lainnya. Ya, tentunya percuma ya kita lihat hari ini ya murid-murid yang menuntut ilmu dari gurunya tapi dia merendahkan gurunya. Ya yang lebih parah lagi adalah murid-murid yang ya kita katakan eh, menghakimi gurunya, mentahdir misalnya, ya tanpa alasan kadang-kadang ya. Nah, itu sungguh akhlak yang sangat tercela, sangat buruk ya. Nah, kalau guru salah sekalipun ya tentunya ada kewajiban kita ya untuk menasehati guru dengan cara yang
bijaksana ya. Nah demikian. Seperti salah seorang murid Imam Malik yang ketika ditanya Imam Malik tentang menyela-nyelai jari jemari ya waktu wudhu, Imam Malik mengatakan itu tidak ada, tidak perlu dilakukan. Ya, salah seorang muridnya mengetahui ada hadis yang dia ketahui tentang hal itu. Imam Malik salah dalam hal ini. Dan muridnya tahu, tapi adab murid kepada guru, ya, murid itu tidak membantah ataupun tidak menginterupsi Imam Malik di majelis tersebut. Ya, ketika orang-orang sudah bubar, maka beliau mendatangi Imam Malik dan menyampaikan bahwa ada hadis tentang menyela-nyelai jari. Ini adab ya. Walaupun kita tahu guru kita salah, tapi ada adab kita untuk menasihati dan meluruskan kesalahannya. Jangan di muka umum untuk mempermalukannya. Dan seolah-olah saya lebih pintar daripada guru saya. Saya lebih hebat daripada guru saya. Nah ini adab para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya. Kita punya hak terhadapnya. Dan ilmu juga punya hak terhadap kita untuk memuliakan ahlinya. Ya. Termasuk salah satu hak ilmu adalah naqlul ilm ila ahlihi. Ya, menyandarkan ilmu itu kepada ahlinya. Kita dapat ilmu dari fulan, ya kita katakan ini dari fulan, begitu. Nah itu termasuk salah satu amanah ilmiah para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Mungkin hari ini kita menghadapi ataupun melihat krisis ya, adab murid kepada guru, ya, adab murid kepada guru. Nah ini yang harus kita perbaiki. Karena kita tidak akan sukses jadi penuntut ilmu kalau kita tidak memiliki adab yang baik kepada guru-guru kita. Ataupun kepada orang yang telah mendermakan ilmunya kepada kita. Nah ini harus ditanamkan sejak dini ya, sejak anak-anak ya, sejak kecil. Ya, dia sudah terbiasa untuk hormat kepada guru. Dan sepertinya ya ini adalah adab yang dahulu ditanamkan di sekolah-sekolah. Tapi sekarang ini kayaknya sudah mulai terangkat ataupun sudah mulai lemah ataupun sudah mulai hilang. Ya, tidak tahu sekarang ini bagaimana pandangan murid terhadap guru ya. Kalau dulu kita begitu hormat sama guru, ya, guru masuk ke dalam kelas itu tidak ada yang mengangkat suara, tidak ada yang bersuara, semuanya diam, duduk tenang, ya, ya tidak membuat kegaduhan. Tapi hari ini kita lihat ya, sungguh memprihatinkan, guru ada di depan kelas, tapi murid-murid seolah-olah menganggap guru itu tidak ada. Mereka membuat kegaduhan, lari sana, lari sini, kejar-kejaran, dan lain sebagainya. Dan itu kita saksikan di sekolah-sekolah dasar, ya, tingkat dasar. Nah, kalau sejak dasar ya, sejak kecil, ya dari pendidikan dasar seperti itu, bagaimana ini bisa berubah ketika mereka dewasa? Seperti yang kita sebutkan, kita nukil dari Ibnul Qayyim bahwa anak itu tumbuh di atas kebiasaan yang dibiasakan oleh pendidiknya. Bahkan kalau perlu ini diajarkan sejak mungkin playgroup ataupun TK ya, taman kanak-kanak, yaitu adab kepada guru, akhlak kepada guru, hormat kepada guru. Dan jangan dikesankan kepada anak-anak kita bahwa kamu sudah bayar mahal untuk sekolah di situ. Seolah-olah kamu bebas berbuat apapun di sekolah itu. Karena kamu sudah bayar mahal, masuknya saja puluhan juta, uang bulannya jutaan, maka seolah-olah terkesan pada diri anak itu adalah ya dia bebas berbuat. Kadang-kadang dia memanggil gurunya dengan panggilan yang kurang sopan ya. Seperti dengan memanggil namanya ataupun kadang-kadang juga ya bahkan tidak panggil nama, hey gitu ya. Ya ini adalah satu hal yang sangat buruk ya di dalam dunia pendidikan sebenarnya. Nah demikian. Jadi jangan kita kesankan kepada anak-anak kita bahwa kita sudah beli guru itu. Bahwa kita sudah bayar guru itu dan dia adalah pekerja yang harus berkhidmat kepada kita, ya kepada anak kita ini. Dan nanti tidak akan tumbuh itu ya rasa penghormatan kepada guru tersebut. Nah demikian.
Ilmu tidak bisa dinilai dengan materi ya. Ilmu tidak bisa disejajarkan dengan materi yang kita keluarkan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi perlu penanaman ini sejak dini dan terus dilanjutkan sampai anak ini dewasa. Ya, sampai anak ini ya kita katakan dewasa. Ya, tertanam dalam dirinya ya penghormatan kepada orang-orang yang telah berjasa dalam hidupnya, yaitu guru-gurunya. Seperti yang kita sebutkan tadi, sungguh sangat memprihatinkan ya, murid yang melawan gurunya, mentahdir gurunya sendiri yang mengajarkan alif bata, kan begitu ya. Nah, setelah dia pinter ya, dan seolah-olah telah tahu segalanya, dia pun mentahdir gurunya ini hanya mungkin karena kesalahan atau ketidakcocokannya dengan gurunya tersebut. Nah, ini yang kita saksikan hari ini, banyak penuntut ilmu seperti itu. Ya, nah tentunya tidak akan sukses kita sebagai penuntut ilmu hingga kita bisa menghormati ya ahlinya ataupun ahli ilmu ataupun orang-orang yang telah berjasa mengajarkan ilmu itu kepada kita. Baik, ya kita lanjutkan. Yang ketiga adalah adab dalam menghormati dan menghargai orang lain. Yang mungkin mereka ini tidak ada kaitannya dengan kita. Orang tua ada jasanya kepada kita, jelas mereka adalah sebab kita hadir di dunia. Ya, kewajiban berbakti kepada orang tua itu di bawah perintah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sering Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, perintah untuk menyembah Allah dan berbakti, wabil walidaini ihsana. Ya, nah demikian. Adapun guru, mereka punya jasa juga. Ya, yaitu mereka memberikan makanan rohani kepada kita. Kalau orang tua ya adalah sebab kita hadir di dunia dan mencukupi semua kebutuhan jasmani kita, maka guru itu adalah orang yang berjasa memberikan makanan rohani kepada kita. Dan kedua sosok ini, orang tua dan guru itu adalah sosok yang mesti kita hormati ya. Betul-betul kita tunaikan hak-hak mereka ini. Apalagi ya, orang tua kita itu guru kita. Itu lebih-lebih lagi, ada dua hak yang harus kita penuhi, hak sebagai orang tua dan hak sebagai guru ya, hak sebagai guru. Nah, demikian. Ada juga apa kita katakan anak-anak ataupun murid-murid yang belajar justru dengan orang tuanya sendiri, sebagaimana banyak ulama ya juga ya mereka berguru kepada orang tua mereka sendiri. Nah, demikian. Ya. Nah, bagaimana dengan orang lain yang mungkin ya tidak ada jasa kepada kita, tidak ada kaitannya dengan kita, ya kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Nah, tetap ya kita harus menjaga adab, yaitu dengan menghargai orang lain, ya, menumbuhkan rasa bahwa tidak akan sempurna iman salah seorang dari kamu hingga dia menyintai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri dari kebaikan-kebaikan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min khairin. Ya, ini adalah adab ya kepada orang lain, yaitu menghargai. Kita memberikan ya suatu kita katakan empati ya kepada orang lain. Ya, nah demikian. Apalagi orang itu lebih tua. Kalau orang itu lebih tua dari kita, maka kita harus menghormati. Kalau orang itu lebih muda dari kita, maka kita harus menyayangi. Ya, nah demikian. Ya, kalau sebaya dengan kita, kita saling menghargai. Nah demikian. Ya, sehingga muamalah kita dengan manusia itu ya adalah muamalah yang baik ya, muamalah yang membawa kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita. Nah kalau tidak, ya tentunya ya orang yang tidak menghargai orang yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak menghargai dengan sesama sebaya, lalu bagaimana dia bisa menjalin hablun minan nas dengan baik? Ya, nah ini perlu juga diajarkan kepada anak-anak kita adab seperti ini ya. Nah mungkin ya misalnya ya kita mulailah dari bagaimana kita menyapa. Ya, menyapa orang-orang yang berhadapan dengan kita, ya, yang berinteraksi dengan kita. Ya, kalau orangnya itu lebih tua, ya panggillah dengan panggilan yang
secara urfi di negeri ini adalah panggilan kehormatan. Ya, misalnya kita panggil dia Pak ya. Nah, demikian. Ya, kalau dia sebaya dengan kita mungkin ada sebutan Bung atau dan sejenisnya yang apa namanya ya, yang mengesankan ya suatu keakraban ya, penghormatan dan penghargaan kepada orang lain. Kalau yang lebih muda mungkin ya bisa dipanggil dengan sebutan yang hormat juga, Dek misalnya dan demikian ya. Sebagaimana Nabi memanggil anak-anak kecil dengan sebutan gulam, bocah ya. Nah, itu yang urf merupakan satu kita penghargaan, penghormatan dan bentuk kasih sayang kepada orang-orang yang berhadapan dengan kita, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, penanaman adab-adab seperti ini ya harus kita berikan kepada anak-anak kita sejak dini ya, sehingga kita harapkan dia tumbuh menjadi anak yang berakhlak baik, berakhlak mulia, dan ini adalah salah satu kunci kesuksesannya di dalam membina hubungan dengan orang lain. Ya, akan nampak nanti hasilnya ketika dia dewasa. Dia adalah orang yang yang enak untuk diajak bergaul. Nah, di sana ada orang yang menyebalkan kalau kita bergaul dengannya. Ini mungkin adabnya yang tidak tertata dari kecil, ya. Dari kecil memang seperti itu, ya, tidak menghargai orang yang tua, tidak ada sayangnya kepada yang muda, kurang penghargaan kepada sesama. Ya, tentunya orang seperti ini kata Nabi, ya, inna min syarrin nas man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih. Ya, termasuk orang yang paling buruk adalah orang yang ditinggalkan, dijauhi oleh manusia karena menghindari keburukan, kekejian akhlaknya. Nah, demikian. Tentunya orang seperti ini tidak akan berhasil hidupnya, tidak akan sukses ya hidupnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya ini akan membawa masalah-masalah di dalam kehidupannya ya. Akhlak yang buruk itu akan membawa masalah-masalah ya, perkara-perkara rumit di dalam hidup. Banyak persoalan hidup seseorang itu ya muncul karena akhlaknya. Sumbernya adalah akhlak. Kalau kita telusuri, kalau kita selidiki, masalah-masalah yang muncul dalam hidup kita itu, banyak itu berpangkal awal mulanya karena masalah akhlak sebenarnya. Akhlak yang tidak baik ya, akhlak yang buruk. Dari situ muncul masalah-masalah ya di dalam muamalah. Wallahu a'lam bissawab ya. Nah, mudah-mudahan ya sebagaimana kata pepatah, Allah bisa karena biasa ya. Nah, anak-anak didik kita ini kalau dibiasakan adab yang baik, akhlak yang baik, maka setelah dia dewasa itu menjadi satu kebiasaan baginya. Sebagaimana kita bahas di dalam buku akhlak ya, ensiklopedia akhlak salaf, bahwa akhlak itu adalah suatu yang spontan, suatu yang terrefleksi dari diri kita. Muncul refleks begitu saja, itu akhlak. Bukan suatu yang dipikirkan baru kita lakukan. Ya, nah, suatu yang spontan ya muncul dari diri seseorang. Itu baru menjadi akhlak. Ya, nah demikian. Misalnya jujur, akhlak jujur. Nah, orang yang punya akhlak jujur, spontan jujur. Ya, dan ketika dia diajak bohong, spontan jiwanya menolak karena bohong itu bukan karakternya, bukan akhlaknya. Sebagian anak ada yang keluh lidahnya untuk berbohong. Diajak berbohong, diajari berbohong pun dia nggak mau. Tapi sebagian anak berbohong itu adalah sesuatu yang muncul secara spontanitas dari dirinya. Nggak disuruh bohong, dia bohong. Nggak diajari bohong, dia bohong, apalagi disuruh bohong. Ya, wah itu ya pucuk dicinta ulam tiba. Ya memang itulah karakternya. Ya, dan dia akan terbawa sampai dia dewasa nantinya. Ya kalau kita lihat sekarang ini banyak kasus-kasus yang terjadi di antara ikhwah, di antara manusia, yaitu aksi penipuan-penipuan, kebohongan-kebohongan ya. Nah, itu ya sesuatu yang ya mungkin ini yang hilang, pendidikan yang hilang di masa kecil. Ya penanaman akhlak yang baik tadi ya, kejujuran. Nah, di sini. Nah, jadi perlu ya kita kita ajarkan adab-adab ini kepada anak-anak kita sedari kecil, khususnya di dalam berinteraksi dengan orang lain, ya.
Nah, tadi kita contohkan mulai dari sebutan. Ya hendaknya ya dia tahu ya urfi yang berlaku di negeri ini. Ya kita nggak bicara urfi di negeri lain, mungkin berbeda ya. Mungkin di negeri lain orang memanggil sebutan nama kepada orang yang lebih tua itu biasa. Itu biasa dan mungkin itu sudah urfinya di sana. Nggak bisa disamakan dengan di sini. Kalau kita memanggil orang dengan orang yang lebih tua dari kita dengan sebutan namanya misalnya, ya. Nah, misalnya dia disebut Abu Muhammad begitu ya. Dia punya anak namanya Muhammad, lalu dia diberi kunyah Abu Muhammad ya. Nah, kalau di sana mungkin ya secara urfi di negeri-negeri Arab sana ya mungkin orang memanggil orang yang lebih muda memanggil dengan sebutan ya Abu Muhammad itu biasa dalam apa namanya dialek bahasa Arab ya. Kalau kita berbicara dengan orang Arab atau berada di negeri sana, biasa dengan sebutan ya Abu Muhammad. Tapi kalau di sini kita yang muda, ya anak muda memanggil orang tua yang memang kunyahnya Abu Muhammad kan gitu ya. Ya lalu kita Abu Muhammad ya dia ya lain, lain. Ini bahasa Indonesia. Ini di Indonesia urf di sini berbeda. Ya, nah ini kadang-kadang kita nggak tahu. Ya, nah demikian. Ya di sini mungkin ada sebutan Pak kan begitu ya, menunjukkan hormat bahwa kita memanggil orang yang lebih tua. Urfnya di sini seperti itu, nggak bisa disamakan di tempat-tempat yang lain. Nah, ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, karena urf setiap negeri itu berbeda. Ya, nah, seperti yang pernah kita sampaikan, kalau di beberapa negara ya memegang janggut, ya, memegang telinga itu adalah satu penghormatan, penghargaan. Tapi kalau di sini, ya mungkin kita ditempeleng orang, begitu ya, kita pegang jenggotnya, kita pegang telinganya. Nah, di sini itu mungkin tanggapannya menjadi berbeda, ya. Nah demikian, asumsinya menjadi negatif. Nah jadi urf itu ya juga perlu kita ketahui, ya di setiap daerah berbeda-beda. Nah demikian. Nah ini berkaitan dengan adab ya di dalam berinteraksi dengan orang lain. Ya, nah demikian. Kemudian yang perlu kita ajarkan juga kepada anak-anak kita adalah adab persaudaraan. Ya, adab persaudaraan. Ya dia punya abang, punya adik ya. Bagaimana dia bersikap kepada abangnya, kepada kakaknya, dan bagaimana dia bersikap kepada adiknya kalau dia punya adik ya. Nah ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan tentunya di sini orang tua kata Nabi ya perlu berlaku adil kepada anak-anak mereka. I'dilu baina auladikum. Karena kalau kita ingin menanamkan akhlak yang baik kepada anak-anak kita, tapi kita tidak berlaku adil kepada mereka, ini akhlak akan terbuang percuma. Ya, kepada orang tua hendaknya mereka bisa memperlakukan anak-anak mereka itu dengan adil. Ya, nah dasarnya itu. Karena kalau tidak ada keadilan di antara mereka dari orang tua mereka sendiri, lalu bagaimana si abang bisa menyayangi si adik bisa menghargai, menghormati si abang. Ketika dia lihat orang tuanya pilih kasih atau tidak adil di dalam bersikap, buyar semua akhlak. Yang muncul adalah hasad, dendam, kebencian, permusuhan. Seperti ya kita lihat sebahagian ya orang memusuhi saudaranya sendiri. Ya. Nah, ingat hasad di antara anak ini kalau kita tidak jaga, orang tua tidak jaga itu kobaran apinya lebih besar daripada hasad kepada orang lain. Karena biasanya api hasad itu memakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang punya hubungan dengan kita. Bahkan semakin dekat hubungan kita dengan dia, semakin besar api hasad itu berkobar. Nah, maka orang tua harus menjaga kondisi ya, situasi dan kondisi yang kondusif di antara anak-anaknya dengan berlaku adil. Ya, itulah pentingnya pesan Nabi kepada para orang tua untuk ya bersikap adil ya kepada anak-anak mereka. I'dilu baina auladikum. Ya, berlaku adillah kamu kepada anak-anak kamu. Nah, jadi ini untuk membantu kita menanamkan adab ya, akhlak ya kepada anak-anak
kepada anak-anak kita ya dengan saudara-saudara mereka ya dengan saudara-saudara mereka atau kepada keluarga karib kerabatnya, mungkin sepupu ya, mungkin paman, mungkin bibi, ya kakek, nenek ya, karib kerabat ya kadang-kadang ya mereka juga berinteraksi dengan mereka ya dengan karib kerabat tersebut ya dan juga ini untuk menanamkan kesadaran untuk menyambung tali silaturahim. Ya kadang-kadang dia diajak silaturahim ke sepupu-sepupunya ataupun ke saudara-saudaranya ya ataupun ke ada karib kerabatnya dia nggak mau. Ya karena tidak tertanamnya ya kita katakan kesadaran untuk ya menyambung silaturahim ya kepada karib kerabat ya atau ketidakcocokan mereka dengan karib kerabat itu. Nah, jadi perlu kita tanamkan di sini ya kelemah lembutan, kasih sayang, kecintaan ya di antara mereka. Ya sehingga ya yang lebih tua itu bisa menyayangi adik-adiknya, yang lebih muda dia bisa menghormati abang dan kakaknya. Ya, akan muncul penghormatan dan penghargaan ya di antara mereka. Dan ini sangat membantu orang tua ya. Ya, karena kita lihat ya kalau dulu abang mengajari adik itu biasa, ya. Si kakak yang tua mengajari adiknya itu biasa. Tapi sekarang ya mungkin jarang kita lihat ya, atau mungkin sudah tidak ada lagi, sudah tidak terbiasa ya abang ataupun kakak mengajari adiknya. Ya bisa jadi adiknya nggak mau atau juga abangnya nggak mau kan begitu ya. Nah sibuk masing-masing. Kadang-kadang di rumah itu tidak tercipta komunikasi di antara mereka sehingga tidak terjalin hubungan yang harmonis di antara ya kita kan kakak adik ini ya di antara anak-anak yang bersaudara ini. Nah demikian kita tahu hari ini ya salah satu PR terberat kita adalah berhadapan dengan gadget ya, dengan gadget ya. Mungkin anak-anak kita masing-masing punya gadget dan mereka asik dengan gadgetnya masing-masing. Sehingga kadang-kadang di rumah abang jarang ngomong sama adiknya, adik jarang ngomong sama kakak dan abangnya. Ya. Dulu mungkin kita masih lihat kakak ataupun abang main-main dengan adik-adiknya, kan begitu ya. Adik main dengan abang-abangnya, dengan kakak-kakaknya. Tapi sekarang mungkin pemandangan itu tidak terlihat lagi ya. Nah, karena masing-masing sibuk. Dan seolah-olah tidak mengenal. Bahkan ada yang lebih parah lagi, ada seorang yang tidak tahu nama saudaranya sendiri. Ya, jangan tanya yang lainnya berapa usianya, kemudian namanya dia nggak tahu. Yang tahu itu cuma nama panggilan aja. Ya, siapa nama saudaramu dia nggak tahu juga, ya, nama lengkapnya. Ya, karena jarang berinteraksi ya, tidak tercipta hubungan yang harmonis di antara mereka. Nah, jadi perlu ya ada persaudaraan ini kita ajarkan bahwa seseorang itu hendaknya peduli dengan saudara kandungnya ya, saudaranya yang mereka berasal dari satu rahim. Ya, lalu bagaimana mereka punya kepedulian kepada saudara mereka nanti setelah dewasa, ketika misalnya saudara mereka perlu bantuan, ya perlu uluran tangan, ya, nah demikian perhatian dan lain sebagainya. Nah, jadi ini perlu ya kita kita tumbuhkan pada anak-anak kita, ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Dan kalaulah mereka tumbuh kembang bersama sebagai orang yang bersaudara, ini akan memudahkan kita ketika kita sudah tua renta nanti ya, ketika kita sudah tua lanjut usia, ya. Nah, mungkin kerjasama mereka yang kita harapkan dalam mengurus kita, ya. Kalau mereka tidak kerjasama antara anak-anak ini untuk mengurus orang tuanya setelah dewasa, setelah lanjut usia, ya ada anak-anak yang bersepakat untuk memasukkan orang tuanya ke panti jompo saja karena si abang nolak, si adik merasa tidak dibantu sama kakaknya, kakak merasa ditinggal adik-adiknya,
ya mereka seolah-olah tidak peduli, ya apa mau dikata, akhirnya orang tuanya pun dilempar ke panti jompo. Nah demikian, dan itu tentunya kita tidak harapkan, mungkin ya karena ya hubungan di antara mereka ini kurang harmonis, ya tidak terjalin. Kalau mereka menjadi orang-orang yang bersaudara dengan hubungan yang kuat, ya tentunya ini akan membantu kita nanti setelah kita lanjut usia. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya adalah adab bertetangga. Ini ada orang khusus ya di dalam hidup kita yang mungkin luput dari perhatian kita, tapi mereka punya hak dan ada hak mereka yang perlu kita penuhi. Dan Islam mengakui itu, yaitu hak tetangga. Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ya, memuliakan tetangganya. Malaikat Jibril datang kepada Nabi berpesan supaya beliau berbuat baik kepada tetangga. Hingga Nabi mengira bahwa tetangga akan diberi hak waris. Begitu besarnya hak tetangga, maka anak-anak kita juga harus kita ajarkan beradab kepada para tetangga. Ya terutama anak-anak tetangga di sini ya. Bagaimana mereka bisa bermuamalah, bermain bersama anak-anak tetangga dan harmonis ya, tidak tengkar, tidak musuhan ya. Nah, tapi sekarang mungkin di beberapa tempat ya, seperti di kota-kota besar ya, banyak orang yang nggak kenal dengan tetangganya mungkin ya. Ya, dia saja tidak kenal sama tetangga, apalagi anaknya jarang juga bergaul dengan tetangga. Ya tidak ya mungkin sekarang hidupnya nafsi-nafsi ya, hidup individualistis sehingga mungkin orang nggak kenal dengan tetangganya hari ini ya. Padahal Nabi berpesan ya supaya ya kita menjalin hubungan yang baik dengan tetangga-tetangga kita, terutama anak-anak kita di sini ya, untuk mempunyai ya adab ya kepada tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah kita ya, di sekitar rumahnya. Nah tentunya ya di sini ya kita sebagian orang mungkin takut terkontaminasi anaknya ketika bermuamalah ataupun bergaul dengan anak tetangga. Ya tentunya kita juga tidak mau ya anak kita jadi korban ataupun jadi buruk atau rusak ya karena pengaruh buruk dari anak tetangga. Namun ya kita harus ajarkan ya bahwasanya ya tetangga itu punya hak ya yang perlu kita penuhi. Namun ya kita juga harus menjaga diri dari pengaruh-pengaruh negatifnya. Nah demikian. Ya minimal dia kenal lah dengan anak tetangga itu. Dan dia tahu kalau anak tetangga itu tidak bagus akhlaknya ya. Nah dia tahu ya bisa menempatkan dirinya untuk tidak bergaul lebih dekat kepada orang tersebut atau anak tersebut. Nah tapi dia tahu adab dan hak tetangga yang mesti dia penuhi. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Taib. Jadi itu beberapa adab yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita berkaitan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, mulai dari orang tuanya, ya guru-gurunya, ya saudara-saudaranya, ya tetangganya dan manusia secara umum. Ya. Dan kita mungkin pernah lihat anak yang ya sangat manis perilakunya ya, dia tahu menempatkan diri dari kecil, kita lihat sudah tertanam itu pada sebagian anak ya. Nah ini tentunya tidak lepas dari tarbiyah ya, pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anak tersebut. Ya sehingga dari kecil memang sudah tertata ya adabnya dalam bermuamalah, berinteraksi dengan manusia yang ada di sekitarnya ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian karena kita lihat sebagian anak di bawah orang tuanya lagi ngobrol dengan temannya selalu menimpali, kadang-kadang mengganggu dan lain sebagainya ya, atau mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain ya, namanya anak polos. Tapi ya ini tentunya kepolosan anak itu juga tidak lepas dari arahan orang tua ya. Mungkin orang lain
memaklumi anak ini. Tapi apa dalam hati mereka? Apa nggak diajari sama orang tuanya ya? Kan begitu. Mereka bisa memaklumi si anak ya, karena masih kecil mungkin. Tapi mereka kan berkata dalam hati mereka, apa nggak diajari sama orang tuanya ini? Kan begitu. Jadi orang tuanya jadi sorotan begitu. Jadi kita di sini yang mesti ya menanamkan adab-adab ini kepada anak-anak kita. Ya, bagaimana dia berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar dia. Ya, nah demikian. Nanti akan kita lanjutkan beberapa adab yang berkaitan dengan perilaku dia. Misalnya adab makan, adab berpakaian, adab berpenampilan ya. Ya, nah ini akan kita bahas ya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, demikian kajian kita pada pembahasan kita pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Untuk Ustadz yang sudah memberikan materi dari pembahasan mengenai penanaman adab kepada anak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, yang pertama Ustadz ada pertanyaan dari seorang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, banyaknya kasus pelaporan dan peneguran orang tua terhadap guru, bahkan tidak sedikit yang dipolisikan, menjadikan kami sebagai guru mengajar itu tidak maksimal. Kami sebagai guru akhirnya hanya sebatas melaksanakan kewajiban dari sekolah saja, mengajar, pulang, dan akhir bulan menunggu gaji. Kami tidak terdorong untuk membentuk karakter mereka karena kasus-kasus di atas tersebut. Nah, bagaimana nasihatnya Ustaz agar kami bisa meluruskan niat kami dengan keadaan seperti itu? Ya, di sini ada satu yang hilang di dalam dunia pendidikan, yaitu kerjasama antara guru di sekolah dan orang tua di rumah. Kayak tidak sinkron ya. Seperti ada yang membangun, ada yang meruntuhkan, ada yang membangun begitu. Nah, tentunya orang tua menitipkan anak itu kan untuk dididik. Bukan hanya sekedar anak ini tahu itu ya. Tentunya mereka mengharapkan anak ini menjadi anak yang berakhlak baik, hormat kepada orang tua, guru, dan bisa bermuamalah dengan baik kepada manusia. Tentunya itu yang diharapkan oleh orang tua. Tapi kadang-kadang keinginan orang tua itu tidak sesuai dengan tindakannya. Ya, anaknya apa kita katakan dikenakan tindakan disiplin, ternyata orang tuanya yang menggugat. Ya, nah demikian. Itu yang pertama. Jadi perlulah di sini orang tua itu ya terlibat di dalam pendidikan. Ya, terlibat di dalam pendidikan anaknya. Ya, jangan tidak mau tahu, terima laporan yang tidak enak lalu melabrak sekolah. Ya, tentu tidak etis itu ya. Nah, sekali lagi ya, hilangkan dari diri kita bahwa kita sudah bayar ilmu yang diajarkan guru kepada anak kita itu nggak seberapa itu nilai materi yang kita keluarkan. Jadi supaya tidak muncul ya kesemena-menaan ya, sesuka hatinya ya, nggak enak dia rasa, dia pun mensomasi, melaporkan ataupun menggugat sekolah. Nah, itu satu sisi ya. Ya perlu para pihak pemangku kebijakan di sekolah mengetahui bahwa sering juga saya sampaikan ini di acara-acara parenting, yaitu sebenarnya yang perlu sekolah bukan hanya anaknya, orang tuanya juga perlu sekolah. Ya, nah maka ya di sini perlu ya ada pertemuan yang intens antara orang tua dan guru di sekolah. Ya dengan ya membuat acara-acara parenting supaya ada tercipta komunikasi yang baik ya antara guru dan wali ya, guru dan wali murid. Nah demikian. Wallahu a'lam. Jika mereka punya satu visi dan satu pandangan, visi dan misi yang sama, pandangan yang sama tentang pendidikan. Nah demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua ya mungkin juga sekolah di sini ya.
tentunya ada beberapa hal yang harus kita hilangkan dari dunia pendidikan kita, yaitu kekerasan. Ya, kalau bisa dihilangkan dari dunia pendidikan kita, ya, karena tidak namanya ketegasan itu bukan kekerasan. Kadang-kadang kita prihatin dan sedih juga mendengar kasus-kasus ya kita katakan penganiayaan di sekolah yang justru dilakukan oleh para guru, gitu. Sehingga sebagian kasus menyebabkan kematian atau kasus-kasus kekerasan di antara murid. Ini di mana gurunya kan begitu ya. Ya, dalam tanda petik ya, di mana gurunya begitu. Sehingga terjadi kekerasan di antara siswa di sekolah, di sekolah. Nah, demikian. Jadi ini seharusnya tidak ada di dalam dunia pendidikan. Mungkin kita perlu mengkaji ataupun mengevaluasi metode pendidikan kita. Ya, ya kita tahu ya, mungkin di sekolah apalagi lembaga-lembaga pendidikan yang kita katakan 24 jam yaitu pesantren. Ya, itu anak ini terlalu dicekoki dengan hukuman ya. Terlalu banyak aturan, peraturan dan lebih banyak lagi hukuman. Ya, nah demikian. Nah, ini yang perlu mungkin ya kita evaluasi ya. Apa perlu hukuman-hukuman ini dijejali kepada anak sejak dini ya, sejak kecil. Anak ini sudah kenyang hukuman gitu ya. Kita khawatir ketika dia dewasa, dia menganggap angin lalu semua hukuman karena dia adalah orang yang terbiasa dihukum. Ya, hukuman itu ya tentunya tidak selamanya dan tidak semuanya memberikan efek jera ya kepada anak didik. Ya, kalau kita lihat arahnya ya, hukuman ini justru membuat dia terbiasa dihukum. Ya, dia menganggap enteng hukuman, menganggap remeh hukuman, memandang sebelah mata hukuman, ini bisa kontraproduktif, yaitu dia sama sekali tidak takut dengan hukuman. Maka ketika dia dewasa, jadilah dia orang yang tidak mengindahkan peraturan. Walaupun dia tahu dengan melanggar peraturan dia akan dihukum. Kenapa? Karena mindsetnya sejak kecil, ya saya sudah terbiasa dihukum, biasa dihukum. Nggak takut lagi dia dengan hukuman. Nah, itulah salah satu dampak negatifnya kalau anak itu ya terlalu banyak dijejali dengan hukuman dan hukuman. Ya, nah demikian. Jadi ya perlu kita evaluasi itu ya, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan, apa perlu ya mendidik itu harus dengan hukuman. Kalau bisa mendidik tanpa hukuman ya tentunya itu jauh lebih baik ya, terutama ya, di sini anak-anak di usia 10 tahun ke bawah. Anak-anak usia 10 tahun ke bawah, yaitu kalau bisa kita minimalisir ya hukuman itu sekecil dan sesedikit mungkin. Bahkan kalau perlu tidak ada hukuman kepada anak yang di bawah usia 10 tahun. Karena Nabi tidak membenarkan itu. Hatta dia meninggalkan sholat, jangan dipukul sampai usia 10 tahun. Jadi Nabi membagi anak-anak itu menurut fase usianya. Dan kita perlu perhatikan juga itu. Ya, usia anak. Nabi membagi anak itu berdasarkan usia. Usia 10 tahun ke bawah itu kalau bisa jangan dihukum. Ya, nah demikian. Tapi masuk mungkin dari sisi yang lain. Ya, dari memberikan tarhib lebih banyak daripada tarhib. Ya, lebih besar porsi bisyarah daripada nidharah. Ya, kabar gembira daripada kita menakut-nakuti ataupun ya memberikan ultimatum. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi ya perlu kita perbaiki mungkin ya sistem yang kita buat atau kita lakukan di dunia pendidikan kita ataupun di sekolah. Nah demikian sehingga ya tidak ada lagi kekerasan di lingkungan pendidikan kita ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Jadi mungkin kasus-kasus seperti ini bisa kita minimalisir atau kita hilangkan ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ya tentunya
sekolah juga harus, sekolah-sekolah hari ini ya harus juga memperhatikan ya sisi kita katakan pendidikan itu kalau sudah bisnis murni itu biasanya ya nggak bisa diharapkan. Kalau sekolah pendidikan ini sudah dijadikan bisnis murni, ya kadang-kadang dengan alasan kesejahteraan guru, nggak tahu gurunya sejahtera atau tidak, tapi biaya pendidikan itu sangat mahal. Ya, saking mahalnya biaya pendidikan itu muncul secara tidak sengaja, secara tidak direncanakan, tidak dimaksud, ya. Kesan bahwa saya sudah beli pendidikan. Kesan bahwa saya sudah bayar ilmu. Ya, maka harus dengan kepuasan saya. Bukan apa ya, hasil yang akan diraih ataupun apa kata tujuan yang akan diinginkan dari pendidikan. Bukan itu lagi yang menjadi acuannya, tapi karena biaya terlalu besar, maka ya dia tidak mau diusik ya dengan apa namanya dengan proses pendidikan yang berlangsung ya. Nah demikian. Ketika itu dia dapati bahwa tidak cocok dengan seleranya, ya maka ya itu tadi kadang-kadang berbuat semena-mena, bersikap semena-mena, ya. Nah demikian seolah-olah pendidikan itu sudah dibayarnya, ya. Pendidikan itu sudah dibelinya dengan harga yang fantastis tadi. Ya, itu mungkin salah satu hal yang perlu ya evaluasi ya. Nah, jadi kewajaran dalam biaya pendidikan itu juga perlu kita katakan dilihat di sini ya. Nah demikian. Karena kadang-kadang sekolah itu dia kami terpaksa buat biaya yang mahal seperti ini karena fasilitas-fasilitas yang kami buat. Ada lapangan ini, lapangan itu, ada ini, itu, dan lain sebagainya. Sehingga ini kan sebenarnya mereka melakukan ini karena tuntutan dari wali. Ya, di sini kalau pendidikan itu dijadikan persaingan bisnis. Sana buat begini, di sini buat begitu juga. Dan ini menaikkan ongkos biaya pendidikan hari ini, ya tentunya. Nah demikian. Sehingga mungkin pendidikan itu milik orang yang berduit sekarang ini. Kesannya ya, kesannya. Oh, mohon maaf. Nah demikian. Ya, nah yang tidak punya duit ya tidak bisa sekolah. Di sekolah-sekolah yang apa namanya, yang gurunya itu ya mau di situ karena gajinya besar juga kan begitu. Nah jadi sisa-sisa ya sekolah-sekolah gratis. Ya. Tenaga-tenaga dadakan ya yang kadang-kadang baru lulus dicomot ditaruh di situ kan begitu ya, yang bersedia untuk dibayar murah kan begitu ya. Nah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah sementara fasilitas itu tidak berkaitan langsung dengan esensi pendidikan. Justru ya, misalnya suatu fasilitas yang berkaitan dengan esensi dari pendidikan yaitu perpustakaan, maktabah, library itu tidak ada. Ya, yang seharusnya untuk fasilitas-fasilitas yang kadang-kadang nggak ada kaitannya dengan pendidikan itu kalau dialokasikan untuk misalnya membangun maktabah, perpustakaan yang lengkap, yang itu menjadi ya ikon pendidikan ya, jadi kebanggaan ya lembaga pendidikan itu nggak ada dan nggak berpikir ke situ juga, ya karena kadang-kadang yang terlibat dalam pendidikan juga nggak ngerti pendidikan. Nggak tahu arti pentingnya sebuah perpustakaan di dalam sebuah lembaga pendidikan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya masih banyak hal yang perlu kita perbaiki di dalam dunia pendidikan kita hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Mungkin sampai di sini dulu ya. Mohon maaf ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.